3, 2, 1, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi kita di program Talk Show Aceh TV. Semoga Anda dalam keadaan sehat pada kesempatan malam hari ini. Dan untuk edisi kali ini pemirsa, kita dalam program Talk Show edisi spesial, di mana kita akan mencoba membahas tentang program dan kebijakan kepolisian daerah Aceh untuk tahun 2013 ini. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini kita akan langsung berdialog dengan Bapak Kapolda Aceh, yaitu Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Herman Effendi, di ruang kerja beliau langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, di antara kesibukan hari-hari Bapak masih menyempatkan untuk meluangkan waktu untuk kami berdialog kita di program Talk Show Aceh TV pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan kita sedikit untuk membuka, ini kalau tidak salah Bapak juga baru menjabat ya Pak ya sebagai Kapolda di Aceh, walaupun sebelumnya Bapak juga pernah menjabat sebagai Wakapolda sekitar tahun 2008-2009. Nah, secara umum Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi Aceh saat ini Bapak? Iya, terima kasih. Jadi memang saya alhamdulillah di Aceh ini, penugasan di Aceh ini sudah yang kedua kalinya. 2009 saya ditugaskan sebagai Wakapolda di Aceh ini sebentar aja, cuma 6 bulan. Selanjutnya dari situ saya ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di Jakarta. Dan setelah dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, saya ke Kepala Divisi Propam di Jakarta di Mabes Polri, dan setelah itu saya ke Aceh lagi sebagai Kapolda. Alhamdulillah sejak Desember tanggal 2 saya di Polda Aceh ini. Beberapa hal yang saya lihat di Aceh, yang pertama, situasi sudah semakin kondusif. Artinya kalau kita lihat pasca pilkada sudah lebih baik situasinya, ini sudah lebih kondusif. Beberapa hal yang memang kita harus beberapa hal yang harus kita antisipasi pertama adalah hal-hal yang berkaitan mungkin dengan potensi-potensi konflik itu. Nah, itu mungkin yang harus saya beserta rekan-rekan di sini jajaran berkomitmen bahwa akan tetap menjaga perdamaian di Aceh ini supaya bisa terselenggaranya pembangunan Aceh ini dengan lancar. Dengan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, ini ada satu istilah yang mengatakan bahwa mempertahankan itu lebih sulit daripada untuk berada, Bapak ya. Dan dengan kondisi seperti ini, berarti apakah tugas kepolisian daerah Aceh akan semakin berat mempertahankan kondisi-kondisi ini? Sepertinya memang seperti itu juga, karena kalau kita lihat yang namanya peta potensi konflik masih tetap ada, masih tetap banyak di sini. Potensi-potensi itu ada di semua bidang, apa itu di bidang politik, apa itu di bidang ekonomi, di bidang pertanahan, di bidang budaya, ada semua. Kalau misalnya kita tidak mengelola secara baik, artinya kita tidak cepat-cepat kita membenahi, potensi-potensi ini akan meningkat menjadi kerawanan. Nah, kerawanan-kerawanan ini apabila kita tidak mengambil tindakan cepat bisa pecah jadi konflik. Itu kira-kira yang tugas berat kita ini. Jadi konflik yang lebih besar lagi, baik Bapak. Nah, untuk tahun 2013 ini, apa saja kebijakan dari kepolisian daerah Aceh untuk khususnya untuk upaya percepatan melalui kebijakan akselerasi reformasi birokrasi Polri khususnya Bapak? Iya, kita ini kan tidak lepas daripada Restra Polri Pak ya. Dari tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Kita ini sekarang sudah masuk tahap kedua, yaitu membangun kemitraan. Kaitannya untuk membangun kepercayaan yang tahap pertama tetap kita lanjutkan. Untuk membangun kepercayaan ini saya ke dalam melakukan
pembenahan atau kita lakukan program pencegahan korupsi di tubuh Polri ini. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk korupsi itu kita cegah. Salah satu diantaranya adalah dengan pembenahan keterbukaan. Keterbukaan ini artinya kita terbuka untuk semua, terbuka untuk masyarakat untuk bisa mengakses informasi-informasi apa yang ada di Polri ini. Yang kedua, pelayanan. Pelayanan juga kita perbaiki sehingga tidak ada pelayanan-pelayanan yang terus nanti akhirnya menyimpang. Yang ketiga, kita pembenahan administrasi berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan. Dan yang terakhir memang yang berat nanti muaranya itu ke perilaku. Itu yang kita ini kan, yang sedang saya bangun ke dalam. Nah, berkaitan dengan keterbukaan juga, berkaitan dengan transparansi ke dalam pembinaan personil, saya sudah juga melakukan upaya-upaya keterbukaan di mana dalam kaitan penerimaan personil ini sekarang sudah kita lakukan betul-betul secara terbuka, di mana kita juga boleh diawasi oleh unsur-unsur luar. Unsur-unsur luar itu dalam kaitan ini ada DPR, ada DPRA, ada dari ulama, ada dari majelis adat, ada dari wartawan, ada dari LSM, semua silahkan mengawasi. Dan kita sudah mengikat MOU dengan beberapa kelompok untuk mengawasi. Yang kedua, program yang ke dalam, selain yang ke dalam, keluar program yang berkaitan dengan kemitraan. Dengan Kapolda yang lalu, Pak Iskandar Hasan sudah menetapkan ada program-program yang kita nilai bagus dan itu merupakan program-program yang sangat mendasar. Adalah program polisi Sawe Sikula, polisi Sawe Kedai Kopi, polisi Sawe Gampung, ya itu kita lanjutkan. Karena itu hal-hal yang mendasar, polisi mendekatkan ke masyarakat. Selain itu juga ada satu juga yang kita lakukan adalah berkaitan dengan prioritas penanganan lingkungan hidup. Itu yang kita lakukan sementara. Baik Bapak. Dan memang ada Bapak sebutkan tadi tentang pembenahan pelayanan, kemudian pelayanan yang menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat. Ini pada waktu sebelum-sebelumnya memang hal ini banyak menuai keluhan-keluhan daripada masyarakat, di mana susah ataupun sulit untuk menyampaikan aspirasi kepada kepolisian atau laporan-laporan kepada kepolisian. Ini ada hubungannya juga dengan Bapak membuka SMS Center begitu agar masyarakat juga lebih mudah mengakses atau memberi laporan kepada kepolisian. Yang pertama, kita memang membuka seluas-luasnya institusi Polri ini untuk bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, kita juga membuka jalur hubungan antara informasi dari masyarakat, yaitu lewat telepon 3931. Lewat 3931. Hanya memang ini karena karakternya yang terbatas, akhirnya laporan-laporan itu biasanya yang masuk tidak lengkap. Mungkin lewat rubrik ini kita bisa sampaikan bahwa kalau bisa singkat padat ininya itu isi laporannya itu. Yang berikut juga memang kita pembenahan dengan infrastrukturnya. Infrastrukturnya kaitannya dengan ruang pelayanan atau sentra pelayanan kepolisian terpadu. Kita buat sedekat mungkin dengan masyarakat. Saya tempatkan sekarang hampir di pinggir jalannya kalau di kantor itu, supaya bisa diakses oleh masyarakat. Baik Bapak. Ada yang menarik juga dengan hubungan kepada masyarakat, langsung kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh masyarakat, yaitu menjalin partnership building atau networking kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri yang pernah Bapak sebutkan beberapa waktu lalu. Ini apakah di mana tokoh-tokoh masyarakat itu bagaimana perannya sejauh ini dalam masyarakat dengan hubungannya dengan hal ini, Pak? Iya. Jadi pada intinya memang kita akan menekankan kepada partner-partner kita lah kalau kita katakan, para tokoh itu untuk bagaimana berperan serta dalam kaitannya membina, dalam kaitannya mengelola tempat tinggal atau lingkungannya. Memang kalau kita lihat bahwa
soal filsafatnya atau bagaimana sih kita dengan masyarakat atau masyarakat membentuk Polmas. Itu pada intinya memang bagaimana masyarakat itu menjadi polisi bagi dirinya sendiri, bagaimana polisi menjadi polisi bagi keluarganya, bagaimana menjadi polisi bagi lingkungannya. Itu sebetulnya yang jadi ini. Baik Bapak, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Bapak, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di program Talkshow edisi spesial kali ini bersama Bapak Kapolda Aceh Irjen Polisi Dr. Andes Herman Effendi. Kita membahas program dan kebijakan kepolisian daerah Aceh untuk tahun 2013 ini. Bapak Kapolda, tadi di segmen awal sempat Bapak sebut tentang potensi-potensi konflik yang masih mungkin timbul di Aceh ini. Ya, kita 32 tahun berada dalam konflik berkepanjangan Bapak, dan saat ini dengan adanya MOU Helsinki, suasana damai bisa kita capai, namun potensi-potensi yang Bapak sebutkan tadi masih ada dan bisa muncul setiap saat, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, ini saya teringat bahwa beberapa waktu ke depan, tahun depan kita akan menjelang pemilu Pak, Pilkada 2014. Ada kemungkinan potensi-potensi konflik ini dapat pecah ataupun dapat meledak kembali, baik yang kecil maupun yang pengaruhi daripada iklim politik sendiri Bapak. Ya, terima kasih. Jadi seperti saya katakan tadi di awal bahwa di Aceh ini ada sekitar 116 titik atau 116 permasalahan yang berkaitan dengan konflik, atau kalau saya katakan biasanya katakan potensi konflik. Potensi konflik ini memang menyebar Pak. Misalnya sekarang di politik. Di politik ini misalnya perbedaan tentang pandangan, atau misalnya kebijakan dari kebijakan pemerintah berkaitan dengan satu wilayah, itu kalau misalnya tidak diterima oleh satu kelompok, itu sudah merupakan bagian daripada konflik. Atau yang real Pak, yang real misalnya kita lihat dikaitan dengan masalah perkebunan. Perkebunan ini dengan dengan kebijakan perizinan, dengan kebijakan pemerintah setempat tentang izin perkebunan, itu timbul suatu kerawanan, di mana kerawanan itu dengan adanya double kepemilikan. Iya. Atau misalnya lahan yang batas-batasnya tidak jelas, sehingga kerawanannya adalah rebutan lahan. Nah, kalau kita tidak kelola potensi-potensi ini, artinya kita tidak meminimalisir ancaman-ancaman ini akan naik menjadi kerawanan. Kerawanannya apa? Seperti saya katakan tadi, double kepemilikan ini salah satu kasus saja Pak, salah satu contoh. Double kepemilikan ini merupakan satu kerawanan, manakala tidak bisa ditentukan mana sebetulnya yang sebenarnya pemiliknya yang benar. Nah, itu sudah merupakan kerawanan. Kita biarkan ini akan terjadi rebutan. Kita biarkan akan terjadi clash. Kita biarkan, itulah chaos akhirnya yang besar. Kita bisa lihat misalnya di satu wilayah tertentu yang akhirnya menjadi konflik antar masyarakat dengan pengusaha, atau masyarakat dengan masyarakat, atau misalnya berbalik juga, misalnya konflik itu dengan polisi. Itu Pak yang ada di mana-mana. Nah, konflik-konflik potensi-potensi lain juga ada Pak, di budaya, ada di kepercayaan di kita sekarang ini Pak, di Aceh ini. Misalnya ada perbedaan sedikit nanti dalam kaitannya melaksanaan ibadah, dalam kaitannya misalnya cara-cara beribadah, itu nanti sudah jadi itu konflik. Ini yang harus saya katakan potensi-potensi ini. Kaitannya dengan usaha misalnya di laut, rebutan soal wilayah penangkapan ikan, itu juga merupakan suatu potensi-potensi konflik. Itu kira-kira apa yang berkaitan. Apakah potensi-potensi konflik ini Bapak melihatnya ini meledak ataupun menjadi besar, ini ada campur tangan dari pihak ketiga yang memprovokasi, atau apakah selalu begitu, ataupun karena tidak ada kesepahaman dari pihak-pihak yang berkonflik sendiri? Ya, mungkin kita tidak meluas ke sana Pak ya, kita tidak meluas ke sana, tapi
setiap konflik itu ada yang berkepentingan, itu ada pasti. Baik. Tapi saya tidak meluas apakah itu ada tiupan angin dari sana sini. Tapi kalau misalnya ada kepentingan-kepentingan, itu kemungkinannya ada saja. Nah, kalau masalah konflik ini sendiri, memang dalam hal ini kepolisian yang bertindak sebagai penegak hukum. Namun bagaimana sejauh ini peran dari masyarakat sendiri, seperti Tuhabut, tokoh-tokoh adat dalam penyelesaian konflik? Ya, itu yang ingin saya sampaikan, Pak, bahwa kalau potensi ini ada di bawah, Pak, artinya dia ada di masyarakat, adanya di bidang-bidang yang sebetulnya polisi tidak bisa masuk situ, Pak. Ya. Contoh, misalnya sekarang berkaitan dengan batas wilayah, itu bukan polisi nggak bisa masuk itu, Pak. Atau yang berkaitan dengan soal double perizinan, tumpang tindih kepemilikan, polisi nggak bisa masuk situ. Tapi itu kerawanan, Pak. Nah, ini kita harapkan bukan hanya polisi, tapi masyarakat dan semua artinya stakeholder, semua yang berkepentingan di situ, Pak. Apakah itu yang menyelenggarakan mengurusi pertanahan, apakah itu yang mengurusi tentang kemasyarakatan, apakah itu yang mengurusi tentang kewilayahan. Ini kita harus duduk bareng melihat potensi-potensi itu untuk jangan naik dia menjadi kerawanan. Kalau sudah naik dia kerawanan, kita tidak mencegah, dia akan pecah konflik. Percuma juga, kita kan ada satu hal yang bisa kita katakan, Pak, sebetulnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini yang harus kita pegang, bahwa biar bagaimana juga, ya kalau sudah pecah konflik itu lebih mahal. Belum lagi nanti traumanya, Pak. Baik, Bapak. Kira-kira. Kita tinggalkan sejenak, kita beralih ke pokok masalah lain mungkin yang menarik juga belakangan ini dibahas, yaitu tentang daerah Aceh yang belakangan disebut sudah dicap sebagai daerah merah dalam bisnis peredaran narkotika ini, Pak. Untuk tahun 2012 lalu memang dari laporan akhir pada konferensi pers akhir tahun lalu, Bapak juga sempat menyampaikan bahwa ada penurunan ya, Pak, ya, untuk tindakan penanganan narkoba. Namun dari kasus yang didapat pada tahun 2012 lalu memang ada peningkatan kasus ini, Bapak. Bisa jelaskan bagaimana kondisi peredaran narkoba? Iya. Jadi begini, Pak, ya. Kita kalau melihat angka itu tinggi, Pak, kita di sini nih. Cukup tinggi, Pak, di Aceh ini. Belum lagi kita ini sekarang tempat atau pusatnya produsen ganja. Yeah. Kalau kita bilang produsen, Pak, ya. Tapi sebetulnya kan nggak mungkin, itu kan nggak disengaja, itu memang ya di hutan. Walaupun memang kita tahu bahwa tanaman-tanaman ganja ini tanaman yang bandel, makanya orang yang pakai ganja biasanya bandel. Jadi sudah sangat meresahkan, angkanya cukup tinggi. Kita bisa melihat di sini, Pak, kita harus waspada, semua masyarakat mesti waspada. Bagaimana kita ketahui bahwa ganja dari Aceh dibawa keluar. Setelah itu kita di sini dihancurkan oleh kelompok-kelompok itu dengan sabu-sabu. Ini yang harus kita waspadai. Apakah ini mereka hanya sekedar mencari untung atau memang ada maksud tertentu untuk menginginkan? Ini harus kita waspadai, Pak. Karena ini sudah bukan merasuk saja ke keluarga atau ke anak muda saja. Ini polisi, oknum-oknum polisi juga sudah banyak ini, Pak, yang kena. Ini yang meresahkan kami juga di polisi ini. Itu mungkin yang harus kita yang harus sama-sama kita waspadai, dan itu tidak bisa polisi sendiri, Pak, yang melakukan itu. Sekarang ini misalnya kalau kita katakan jangan waspada, itu tidak harus cukup itu saja. Tidak bisa hanya sekedar itu saja, Pak. Nah, kalau misalnya polisi sekarang kan jangan atau waspada, atau kita punya jangan ini, hindari ini, say no to drug misalnya, Pak. Tapi tahu-tahu polisi sendiri digerogoti juga kan, Pak. Ini yang harus kita sama-sama, Pak, waspada. Kalau polisi saja sudah digerogoti gitu, ya bukan kita mengartikan melemahnya di masyarakat, tapi masyarakatnya juga.
kan lebih parah lagi tuh Pak dikenakannya. Jika kemarin-kemarin hanya kasus ganja yang dikirimkan dari Aceh ke luar daerah, kemudian kita sekarang ini mendapatkan sabu-sabu, ekstasi dan lain sebagainya jenis narkotika baru, ini kan tidak lepas dari adanya permintaan dari ini sendiri Pak, dari daerah Aceh sendiri. Bapak melihat apakah masyarakat ataupun generasi muda Aceh misalnya yang memang ada rasa ingin mencoba ataupun dipengaruhi oleh budaya seperti itu? Ya, perlu kita waspadai begini Pak, bahwa narkotika itu masuknya dan merasuknya itu tidak terasa Pak. Tidak terasa dan tidak disadari. Artinya Pak, pada saat kita ditawari, diiming-imingi, itu kita tidak dengan sadar, kita tidak dengan terasa mencoba. Dan itu kalau saya dapat testimoni dari yang pemakai, itu mereka itu gratisan kan. Setiap mereka ditawari, kalaupun dia tidak mau, akhirnya dia pakai karena gratis. Setelah dia merasa ketergantungan, baru di sini Pak. Artinya di sini bahwa pasar-pasar narkotika itu memang dicari dan dibentuk oleh orang-orang kelompok narkotika ini. Ini yang harus saya katakan bahwa ini yang harus kita waspadai. Dia masuk dan merasuknya itu tidak terasa dan kita tidak sadari. Lembut dia masuknya itu Pak. Kita tidak pernah merasa sadar bahwa kita sedang dikerjain sama orang-orang kelompok ini. Itu yang harus kita waspadai itu. Baik Bapak. Nah di sisi lain ada juga yang mempengaruhi, yaitu disebut faktor ekonomi. Apakah ini juga mempengaruhi peredaran narkoba di Aceh? Bagi tertentu saya pikir ini alasan hanya pembenaran Pak. Alasan ekonomi ini. Alasan ekonomi misalnya bagi si penjual. Sebetulnya nggak begitu juga Pak, alasan si penjual ini. Misalnya dia ini sebetulnya sudah pemakai kelas tinggi, kelas berat. Dia untuk membiayai untuk dia bisa dapat narkotikanya itu, dia jualan narkotika juga. Dia mencari pasar, dia membentuk pasar, akhirnya dia punya pasar, dia jual, akhirnya dia juga buat pemasukan dia juga. Jadi alasan ekonomi sebetulnya hanya pembenaran saja, karena kalau kita lihat yang sudah kita dapatkan, mereka ini punya kerja. Jadi nggak ada alasan sebetulnya itu kalau misalnya mereka menggunakan atau misalnya menjual itu karena alasan ekonomi. Ya, nah Bapak menyebut juga di awal tadi bahwa agak risk ataupun agak ironi ya, agak menyedihkan juga karena adanya anggota-anggota polisi yang juga terlibat dalam baik sebagai pengedar maupun sebagai pemakai. Nah ini juga menghilangkan sedikit banyak menghilangkan kepercayaan masyarakat ya, kalau kemudian anggota polisi yang menggunakan, bagaimana juga menindak kepada masyarakat sendiri. Nah tindakan dari kepolisian sendiri Bapak bagi anggotanya yang terlibat dalam narkoba. Ya, kita baru-baru ini tahun 2012 yang lalu kita sempat melakukan rehabilitasi untuk anggota-anggota Polri yang terlibat ini. Dan sebagian besar alhamdulillah sudah sudah kembali ke jalan yang benarnya. Artinya mereka sudah bisa melepas itu semua. Dan ada kurang lebih kalau tidak salah 11 yang kita terpaksa kita berhentikan dia dari dinas kepolisian ini karena dia tidak bisa dikembalikan lagi ke jalan yang benar. Baik Bapak. Mudah-mudahan ini masalah narkoba juga tidak begitu. Kalau di awal 2013 ini masalah narkoba juga masih membayangi Pak ya, baru sehingga bulan Februari ini sudah beberapa kasus kita. Ya, ini kita karena begitu tinggi Pak frekuensinya narkoba ini, baru-baru kami melakukan operasi antik namanya Pak, operasi narkotika. Lumayan cukup besar Pak, kami dapat ganja itu kurang lebih 2,5 ton. Kita dapatkan ganja itu Pak. Ini kan bukan jumlah yang sedikit ini Pak, hampir 2,5 ton ini Pak yang kita dapatkan. Belum lagi sabu-sabu. Orangnya juga cukup banyak Pak. Bapak pernah dengar mungkin ada salah satu oknum daripada mantan hakim juga kita ketemu dapat, yaitu yang memang sudah betul-betul betul-betul kita mengkhawatirkan. Ya, sangat dikhawatirkan Pak. Ternyata juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, sudah semua kalangan profesi bisa dimasuki oleh sindikat dari pengaruh daripada narkoba ini sendiri.
Dan hal ini juga sekali lagi seperti masalah konflik tadi juga tidak hanya bisa diselesaikan oleh kepolisian, butuh dari peran kepada masyarakat sendiri. Nah, peran masyarakat sejauh ini untuk peredaran narkoba ini, Pak. Yang pertama, kita tetap menyadari bahwa narkoba itu merupakan bagian yang membahayakan, bukan yang bagian yang bermanfaat sebetulnya untuk kehidupan itu. Walaupun secara terbatas atau memang secara proporsional itu untuk obat, ya. Tapi kalau kita ini kayaknya kan kita tidak bicara itu, Pak. Kita lebih bicara bahayanya lah daripada yang apa ini. Terus yang kedua, kita betul-betul memang berkeinginan untuk memberantas penyalahgunaan itu. Jangan terus nanti kita malah melindungi. Misalnya kalau memang ada tetangga atau memang ada keluarganya yang memang terlibat, ya sudah, apa boleh buat, kita rehabilitasi kalau memang karena sekarang kalau dia lapor untuk terus merehabilitasi itu bukan pelanggaran, Pak. Kita lakukan itu di BNNP. Nah, itu bisa kita ke sana atau di polisi kita nanti sampaikan ke sana untuk terus rehabilitasi. Dan juga terus nanti kalau misalnya memang ada, mari kita sama-sama untuk upaya pemberantasan ini bersama-sama masyarakat. Baik, Bapak. Dan untuk masih sedikit soal narkoba, apakah peredaran ini dipengaruhi juga dengan sanksi hukum yang masih belum begitu tegas ataupun begitu keras terhadap pengedar narkoba sendiri, Pak, pelaksanaan penjalan bisnis narkoba ini? Saya kira kalau narkoba ini sudah cukup berat, Pak, ya. Sudah cukup berat kalau menurut saya. Tapi masih berani untuk Ya, itu memang jadi karena narkoba itu kan masuk ke orang ini yang terus membuat orang ketergantungan sehingga orang ini terus hilang rasa ininya. Hilang rasa takutnya, hilang rasa percaya dirinya itu. Itulah yang terus yang saya katakan memang membahayakan. Bagaimana kita bisa katakan ini bisa hukuman itu bisa jadi efek deteren, misalnya kalau misalnya dia di dalam penjara aja kan masih bisa dia berbisnis itu. Ya. Jadi kayaknya deterennya ini memang tapi kan saya pikir bukan karena hukumannya yang ringan, kan yang dihukum mati juga udah banyak. Tapi toh tetap saja orang itu berusaha untuk melakukan itu. Dan kalau tidak salah umumnya lembaga pemasyarakatan di Aceh ini dihuni oleh para narapidana yang berkasus dengan narkoba sendiri. Ya, menurut catatan memang sudah lebih dari 50% Pak isinya itu memang sudah narkoba, berkaitan dengan narkoba. Baik, Bapak. Iya. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa bersama dengan masyarakat ya, Pak, ya, polisi bersama masyarakat bisa mengurangi bahaya narkoba di tengah-tengah masyarakat. Kita coba beralih ke permasalahan lain, Bapak, yang juga berkaitan di mana butuh sinergitas antara masyarakat dengan kepolisian. Namun nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, Bapak. Kita harus jeda kembali sejenak, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan perbincangan tentang program dan kebijakan kepolisian daerah Aceh untuk 2013 setelah pesan-pesan yang berikut ini. 3, 2, 1. Pemirsa, kita masih berada di program talk show bersama Bapak Kapolda Aceh Irjen Polisi Dr. Andes Herman Effendi. Kita membahas tentang program dan kebijakan kepolisian daerah Aceh untuk tahun 2013. Bapak Kapolda, kita sudah membahas tadi tentang potensi konflik, kemudian juga masalah narkoba, dan ada hal yang menarik dalam seminggu terakhir ini, sepekan terakhir ini, masyarakat seakan ada shock terapi ataupun dikejutkan dengan berbagai razia ataupun penegakan disiplin lalu lintas di Kota Banda Aceh khususnya. Nah, sebenarnya ini ada program ataupun tujuan apa ini, Pak, yang akan dilakukan oleh kepolisian daerah Aceh? Ya, terima kasih, Pak. Kita lihat dulu latar belakangnya, Pak, bahwa Aceh tahun 2012 yang lalu itu sempat kita terkagetkan juga, Pak, angka kecelakaan lalu lintas yang begitu tinggi, Pak. Setelah itu kita lihat korbannya 416 korban tahun lalu meninggal dunia 416, Pak. Kalau kita bagi saja satu tahun itu 365, berarti tiap hari ada orang kecelakaan dan meninggal. Dan tambah lagi, Pak, kan masih 365, masih ada tambahnya lagi tuh, Pak. Iya. Nah, ini kan kita bukan satu angka yang kecil. Nyawa hanya sayangnya kita buang-buang begitu saja ini, Pak. Ini merupakan satu keprihatinan. Setelah kita analisa, memang kedisiplinan di kita di Aceh ini masih kurang. Artinya kecelakaan itu semuanya, Pak, kita lihat awalnya dari
perilaku korban maupun si pengendaranya. Nah, ini yang jadi latar belakang. Ke depan kita gelorakan bahwa masing-masing kita ini untuk bisa kita meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Kalau sudah bisa berdisiplin berlalu lintas, insya Allah keselamatan akan juga terjamin. Artinya bisa menjadi perhatian dan akhirnya juga nanti angka kecelakaan menurun. Nah, dalam rangka itulah kami terus melakukan upaya-upaya pembinaan, Pak. Pada tahap-tahap awal pada bulan Januari yang lalu kita melakukan operasi simpatik namanya, Pak. Di mana kita ketemu satu pelanggaran tanpa helm misalnya, atau misalnya salah jalur, salah arah, menerabas, kita peringatkan. Ada beberapa malah kami kasih hadiah helm. Ada beberapa yang kami arahkan. Nah, terus beberapa orang juga berikrar bahwa mereka setelah diarahkan akan jadi siap jadi pelopor keselamatan. Itu bulan-bulan Januari yang lalu, Pak. Nah, bulan-bulan Februari ini kami tingkatkan karena kami masih melihat ada hal-hal yang masih perlu kita tingkatkan berkaitan dengan kedisiplinan berlalu lintas ini. Ya, kita tingkatkan, Pak, dengan penegakan hukum. Dimana kalau kita dapat razia terus kita tilang. Itu yang kita lakukan. Memang ada peningkatan, betul. Bukan hanya di Banda Aceh saja, Pak. Sebetulnya di semua di wilayah Polres kita lakukan itu, Pak. Razia dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Ya. Dari 416 korban yang terjadi di tahun 2012 lalu ini didominasi oleh pengendara ataupun korban di serta usia berapa ini, Pak? Apakah di usia remaja, muda, dan ini mungkin ada keterkaitan dengan izin membawa kendaraan bagi remaja yang sebenarnya belum bisa memiliki SIM? Sebetulnya, Pak, usianya memang kita katakan usia produktif. Di atas 20 tahun, 25 tahun malah kalau tidak salah itu rata-rata usianya. Kalau yang di bawah kecil malah, Pak. Kalau yang usia di bawah 20 tahun kecil malah. Yang justru di atas 25 tahun sampai 45 tahun yang rata-rata memang usia produktif ini, Pak. Itu yang justru yang lebih banyak. Dan kalau kita katakan faktor kedewasaan sebetulnya sudah cukup di situ tuh, Pak. Untuk membawa kendaraan. Iya. Baik, Bapak. Nah, ada satu hal lagi untuk masih masalah kendaraan bermotor ini juga. Apakah untuk pengendara ke depan ini diberikan ketat dalam izin kepemilikan kendaraan bermotor maupun kepemilikan surat izin mengemudi, Pak? Iya, memang, Pak, di satu sisi kita ini kan dengan meningkatnya taraf hidup kita di luar, dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, dengan kondusifnya wilayah, itu kan artinya juga meningkat juga harapan-harapan masyarakat, meningkat juga keperluan-keperluan. Salah satunya diantaranya ya kendaraan bermotor ini, Pak. Jadi kita tidak bisa misalnya memang harus kita batasi, misalnya si A harus cuma boleh punya satu motor, terus satu mobil, kan nggak begitu juga, Pak. Kalau dia dia mampu selama ini kan masih boleh. Malah dengan Pak, dengan peningkatan persyaratan kredit motor, itu kan sekarang ini sudah agak sulit juga untuk mendapatkan kendaraan bermotor ini. Namun demikian kan tidak artinya terus bukan dilarang itu, Pak. Artinya masih tetap boleh. Nah, artinya penambahan akan terus ada. Hanya memang tidak dibarengi dengan tingkat kedisiplinan. Itulah yang terus kami lakukan. Kami tidak bisa terus membatasi, Pak. Misalnya dengan pembatasan STNK atau apa itu tidak bisa. Kami berupaya untuk meningkatkan kualitas pengendara ini melalui penyelenggaraan pengeluaran SIM, di mana kita lakukan memang kepada ke Polres-Polres untuk betul-betul mereka ini harus melalui tempat-tempat pendidikan, tempat pelatihan maksudnya, tempat pelatihan mengemudi, sehingga tidak
tidak sekonyong-konyong mereka itu mendapatkan SIM-nya ini. Baik Bapak. Ya, insya Allah lintas. Dan terakhir Bapak, kalau bicara dari permasalahan kita tadi, ini sangat dituntut peran atau sinergitas antara kepolisian dengan masyarakat itu sendiri. Nah, untuk ke dalam sendiri, untuk kepolisian sendiri, bagaimana Bapak membentuk karakter daripada polisi itu sehingga benar-benar menjadi polisi yang mampu mengayomi masyarakat dalam bertugas? Iya, terima kasih Pak. Jadi kita sadari bahwa suatu organisasi itu kan sumber daya utamanya itu manusia, Pak. Sumber daya utamanya itu. Nah, dengan sumber dayanya yang baik, insya Allah kan organisasi itu juga akan baik. Demikian juga kami Pak dalam rangka penyelenggaraan organisasi yang baik ini, kita juga ingin ada sumber daya manusia yang ada di Polri ini juga yang baik. Ke dalam Pak, seperti tadi saya katakan di awal bahwa kita sudah berupaya untuk secara betul-betul transparan, ya, akuntabel dalam kaitannya pembinaan personil Pak, sumber daya manusia ini. Kita lakukan secara terbuka, misalnya dalam penempatan jabatan. Sekarang itu Dewan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan itu betul-betul berperan di sini dipimpin oleh Wakapolda. Satu hal mungkin Pak yang perlu saya sampaikan juga dalam rangka rekrutmen. Nah, kita inginkan calon-calon yang masuk jadi anggota Polri ini merupakan memang orang-orang yang pilihan, bukan karena terpilih karena ada satu atau lain hal Titipan gitu. Dalam tanda kutip, ya itulah apa segala ini. Kami ingin lakukan itu, sehingga kami Pak lakukan rekrutmen ini, penerimaan ini secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Artinya bersih, kita bersih dari segala-galanya Pak. Kita tidak dipungut bayaran masuk polisi ini Pak. Mulai daftar sampai dengan berjenis-jenis pemeriksaan, seleksi itu tidak ada yang bayar. Semua dibayar oleh panitia Pak. Nah, dalam setiap sesi seleksi itu diawasi. Diawasi oleh unsur yang dari luar maupun unsur dalam, dan penyelenggaraannya Pak, setiap seleksi yang selesai hari itu diumumkan hari itu, di mana para calon boleh melihat, boleh ikut serta melihat di situ prosesnya itu yang kita katakan transparan Pak. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini yang kami usahakan untuk mengarah ke sana. Nah, manakala memang kan ada saja ya oknum-oknum ini Pak, kalau istilahnya kita ini menembak di atas punggung kuda. Dia nanti menawarkan jasa bahwa dia kenal dengan pejabat A, dia kenal dengan pejabat B yang bisa meluluskan. Menjamin meluluskan gitu. Menjamin sampai meluluskan. Manakala tidak lulus, uang dia sanggup kembalikan. Itu bohong Pak. Makanya di atas menembak di atas punggung kuda, artinya dia uang itu yang dia sudah pegang, dia hanya pegang. Si calon ini jalan sendiri. Kalau lulus, uang itu selamat di kantong dia. Kalau tidak lulus, makanya dia berani kembalikan karena nggak diapa-apain uang itu Pak. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Saya lagi ngejar orang ini Pak. Manakala sekalian saya sampaikan, kalau di antara masyarakat ini ada yang sanggup atau ada yang bisa nangkep oknum seperti ini, saya akan kasih hadiah. Untuk yang bersangkutan. Menangkap dalam hal ini maksudnya gimana nih Pak? Ya, taruhlah misalnya begini Pak. Satu saat Bapak sebagai keluarga calon yang Bapak didekati sama oknum, dia mengatakan bahwa saya sanggup meluluskan putra Bapak manakala misalnya Bapak sanggup dengan uang sekian. Tangkap orang itu Pak. Artinya namanya diberikan. Boleh. Boleh Pak, silakan tangkap orangnya Pak, biar dia nggak kemana-mana. Serahkan Pak dengan propam, saya kasih hadiah. Atau misalnya dengan memberikan informasi yang betul, tapi Pak kalau informasi yang betul artinya tidak jadi fitnah nantinya. Manakala informasi itu kami dalami dan betul, insya Allah. Ini maksudnya bukan sombong-sombongan saya, tapi ya maksudnya ingin tekad ingin betul-betul supaya kita ini bersih. Baik. Ada faktor lain Pak, kita sering temui di masyarakat remaja-remaja di Aceh yang ingin menjadi Bintara Polri, anggota kepolisian,
dan kemudian menyampaikan kepada orang tua niatnya, orang tua juga ingin agar anaknya lulus dan menempuh cara mencari orang-orang yang bisa mengurus. Nah, kepada orang tua seperti ini Bapak, apa yang kami sampaikan, silahkan persiapkan putra-putranya itu Pak berkompetisi. Jadi secara sehat, baik fisik maupun pengetahuan. Nah, nanti yang terpilih ini adalah yang terbaik. Tidak perlu harus dengan minta bantuan-bantuan Pak, nitip atau minta bantuan pejabat-pejabat. Karena saya yakin itu tidak akan menyelesaikan harapan Bapak itu. Yang bisa menyelesaikan adalah, yang bisa memenuhi harapan Bapak itu adalah putranya itu sendiri. Bagaimana Bapak mempersiapkan putranya supaya dia bisa bersaing dan dia bisa lulus. Itu mungkin yang harus diharap, apa yang ingin saya sampaikan. Baik Bapak. Nah, kemudian juga dalam penerimaan ataupun anggota polisi yang baru-baru ini juga masyarakat terkagum dan juga mengherankan, mempertanyakan kenapa juga ada kewajiban anggota polisi Bintara-Bintara baru ini untuk menuntut ilmu ke dayah-dayah ataupun pondok-pondok pesantren. Apakah ini ada hubungannya dengan pembinaan karakter polisi tadi Bapak? Iya betul. Jadi di daerah Aceh ini kan daerah khusus Pak. Daerah khusus yang artinya keislamannya menonjol. Itu yang kita katakan biasa dengan kearifan lokal. Nah, kita ingin membentuk polisi-polisi yang islami yang sesuai dengan kearifan lokal ini Pak. Nah, untuk memenuhi itu yang sesuai dengan kedaerahannya, setiap anggota yang selesai melakukan pendidikan di SPN, sebelum dia bertugas langsung di Polres, kita masukkan dulu ke dayah Pak. Masuk di sana selama 2 bulan di sana, dan dia diberikan ilmu-ilmu oleh dayah itu sebagai bekal nanti dia di lapangan. Dan alhamdulillah semua sudah berjalan Pak. Kami mendapat respon yang positif dari semua dayah yang dititipi ini, dan kami juga mendapat respon positif dari semua masyarakat, di mana program-program tersebut memang sangat dibutuhkan, sangat diperlukan oleh masyarakat ini. Baik Bapak, mudah-mudahan ini juga diterima baik oleh masyarakat. Dan ada yang terakhir ini Bapak, mungkin pernyataan Bapak baru-baru ini yang menyatakan silahkan laporkan kalau ada polisi yang tidak mau senyum kepada masyarakat. Ini apa bentuk keramahan ini Bapak? Iya. Jadi kami ingin Pak anggota Polri kita ini di sini ini yang humanis. Artinya yang merakyat, artinya yang betul-betul bisa diterima masyarakat. Jangan lagi ada polisi yang terus berwajah garang, tidak mau senyum. Nah, ini kalau memang tidak ada yang seperti itu, ya silakan laporkan ke saya. Saya akan lakukan pelatihan khusus mungkin buat rekan-rekan tersebut, Pak. Memang di sini sudah saya katakan, semua polisi harus bisa senyum, harus bisa berbaur dengan masyarakat dan harus humanis. Tapi sebenarnya karakter polisi ataupun polisi sendiri ini selama ini juga sudah cukup baik citra di masyarakat, apalagi dengan munculnya ada polisi yang bisa bernyanyi dangdut begitu ya Pak ya, ataupun polisi yang polisi ganteng dan lain sebagainya. Baik Bapak, mungkin hanya sampai di sini perbincangan kita untuk kali ini, dan terima kasih sekali lagi sudah menerima kami untuk hadir di ruang kerja Bapak. Mudah-mudahan lain kesempatan kami masih diperbolehkan untuk berkunjung, kita berbincang kali ini. Baik, terima kasih kembali Bapak Kapolda, selamat bertugas. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di dialog khusus dengan Bapak Kapolda Aceh pada hari ini, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Herman Effendi, membahas tentang program-program dan kebijakan Polda Aceh di tahun 2013. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Adik ipar saya 3 kali tes polisi, 3-tiganya dicoba bantu sama mertua. Akhirnya mertua nyerah, udah gak usah masuk polisi, ayah cari kerja lain.